Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Nah, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, yuk kita nyanyi. Shalom, salam. Kita menyampaikan salam persaudaraan untuk saudari-saudara kita yang lain yang sungguh berbeda, bahkan dalam Injil sangat radikal. Cintailah musuhmu. Wah, luar biasa ya. Maka kita wujudkan ini sebagai doa. Yuk kita berdiri, tenang saja, nggak usah gerak-gerak, nggak apa-apa. Dingin-dingin. Shalom, salam, gitu ya, yuk. Shalom, salam, sakti, shalom, salam, sakti, saudara dalam Tuhan. Shalom, salam, sakti, Shalom, salam, sakti, saudara dalam Tuhan. Terima kasih, duduk lagi. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini mengajak kita tidak berhenti menjadi orang pada umumnya. Orang mengumumi, tidak hanya sebagaimana orang lain, tetapi harus istimewa. Harus apa? Istimewa. Tentu saja istimewa itu bisa dirumuskan dalam aneka bidang. Dalam keahlian nomor 1, dalam kesergepan nomor 1, dalam ini paling jujur, dalam itu paling adil, dan seterusnya. Tetapi satu hal yang bangsa ini dan dunia ini membutuhkan Anda dan saya masing-masing. Saya mengatakan masing-masing. Jadi firman ini kena pada setiap pribadi yang hadir di sini. Siap? Siap? Siap. Pribadi yang seperti apa? Bacaan pertama ceritanya adalah Saul yang memusuhi Daud dan ingin membunuh Daud. Saul adalah raja dan Daud adalah pemuda biasa tetapi cukup istimewa, menonjol. Karena kehebatannya walaupun badannya kecil. Karena istimewa, menonjol, Saul menjadi cemburu, takut kalau jangan-jangan dia akan menjadi raja dan menggulingkan aku. Maka sebelum dia sangat populer dan sangat terkenal, Saul mengambil inisiatif mencari Daud untuk membunuhnya. Apa yang terjadi? Daud lari ke gunung-gunung, ke gua-gua. Daud lari, Saul dan pasukannya mengejar, jadi oncit-oncitan, delik-delian. Sampai mungkin kelelahan, Saul tertidur bersama para prajuritnya di suatu tempat. Dan Daud tahu, dan Daud mendekat dengan beberapa rekan pemudanya itu. Dan rekannya itu menganjurkan supaya, Tuan, Daud, bunuh ini yang mengejar kamu. Tuhan memerintahkan kamu membunuh musuhmu. Daud merenung dan mengatakan, tidak. Saya tidak akan membunuh orang yang diurapi Tuhan ini. Lihat istimewanya di mana? Dikejar untuk dibunuh, lari, dan ketika mendapat kesempatan untuk membunuh malah tidak melakukan itu. Maka untuk membuktikan hormat
respek, penghargaan akan kehidupan, persaudaraan, sama sebapa dengan Saul, istimewa karena memperlakukan orang lain sebagai ciptaan yang sangat berharga, seberharga dia sendiri. Istimewa. Saudara-saudara, menjadi penderek dalam Gusti mesti istimewa dalam banyak peristiwa. Saya akan nyeseli satu contoh. Ada tetangga yang hidupnya juga tidak mudah, hanya bekerja serabutan, dan yang ibunya, perempuannya, pasangannya itu hanya sok bantu-bantu tonggo teparu. Kalau ada repot masak, nyapu dan seterusnya. Punya beberapa anak. Ketika anaknya sudah mulai besar, beberapa itu tiba-tiba dia tidak pernah bercerita dari mana, tetapi mendapatkan bayi yang bukan anaknya sama sekali. Dan betapa anak itu diopeni sebagai bayinya sendiri, dengan kerepotan punya anak sendiri. Ini bukan orang yang tidak punya anak lalu pengen ngepek anak loh. Bukan. Nggawe pikire dawa kok. Ini orang rumah tangga sudah punya bapak ibu, punya anak dan tidak punya apa-apa. Tetapi ketika ada anak yang perlu diberi kasih sayang dan di rumah diupokoro, diterimanya dengan sangat sukacita. Kerja keras dengan kerja banting tulang untuk membelikan baju, untuk membelikan susu bagi si anak ini. Dan ini sungguh terjadi. Anak itu sekarang sudah remaja, menjadi anak yang sangat santun. Saya pernah ketemu, loh kok kamu jadi santun tole, kok apik kowe iki. Hebat ya. Lihat istimewanya Bapak Ibu tadi. Dan Injil menegaskan tentang tugas kemanusiaan yang melampaui pada umumnya pada murid-murid dalam, yaitu Anda dan saya ini. Tugasnya sangat tidak mudah dan beda dengan pada umumnya perintah, bahkan itu perintah agama. Beda sekali, karena yang dinyatakan adalah kowe sing padha ngrungokke aku, kamu yang mendengarkan aku, saya katakan, kasihilah musuh-musuhmu. Ora gampang lho iki, kadang tresnanomu musuh-musuhmu. 12 taun tanggoku ki buang uwuh ning halamanku mergo wite manglung ning nggonku. Saiki wis ditegurne aku mangkelku lho rampung. Kuwi manusiawi para kadang. Tetapi hari ini bahkan orang yang baru saja melukai aku, Tuhan bersabda, kasihilah musuhmu. Berbaiklah kepada mereka yang membenci kamu. Pujekno becik, doakanlah mereka supaya baik. Yang mendoakan kamu jelek, sembahyangno, berdoalah bagi mereka yang menjelek-jelekan kamu. Ketika pipimu ditampar, berikanlah pipimu yang lain. Jika pakaianmu diambil, diminta, berikanlah juga rangkepanmu. Mereka kan dingin, pakai mantel. Kalau diambil pakaiannya, sekalian mantelnya, tidak dengan marah, tetapi murah hati. Ini pasti beda nih. Ini pasti orang-orang istimewa. Dan kita sendiri seringkali tidak mungkin mengatakan tidak mungkin itu terjadi pada diriku. Saudara-saudara ingat, memang tidak mungkin secara manusiawi. Tetapi kita punya Allah dan kita mohon kepada Allah. Tuhan, itu tidak mungkin aku mengampuni dia, tetapi tolonglah aku untuk memaafkannya
supaya ketika aku bercerita tentang dia, hatiku tidak sakit lagi. Ketika dia lewat di depanku, aku juga oke. Ketika dia tersenyum, aku akan membalasnya juga dengan senyuman dan bukan melengos. Saudari-saudara, poinnya adalah baik saya, baik Anda, maupun orang lain yang berbeda dengan kita tentang beragama, tentang beradabnya, tentang kepercayaannya, tentang tingkah lakunya yang seringkali menjengkelkan dan membuat kita marah dan membuat kita kecewa, itu adalah orang yang nyatanya dikehendaki Tuhan hadir. Maka berpikir untuk menjahati orang adalah dosa. Hebat banget toh. Kui Katolik banget, kui Kristiani sejati. Memaafkan adalah perkara mulia. Bahkan berpikir buruk pada orang lain jangan. Luar biasanya didawak-dawaki, dibaca semua ini. Kalau orang sekarang mengatakan daging semua. Bacaan hari ini dalam Injil. Nanging kowe mungsuh-mungsuhmu tresnanono, beci ono, sili ono tanpa ngarep apa-apa. Ing tembe ganjaran bakal gede lan kowe dadi putraning yang mulur. Iya, aku ngerti, saya tahu itu nilai-nilai luhur, tetapi apakah mungkin saya lakukan? Rasanya tidak mungkin, orang Anda. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ini perkaranya. Maka beranikah kita terus-menerus bersama Allah mewujudkan itu? Bersama Allah. Minta tolong pada Allah supaya dipulihkan dendam, luka, ketidaksukaanku pada mereka yang memang pernah melukai hatiku. Mungkin, tidak mungkin, saya mengatakan sekali lagi, kalau dari manusiawi kita, atau mungkin, tetapi dengan Allah, impossible is nothing. Tidak ada yang tidak mungkin. Para kadang, ayo optimis dengan hidup kita ya. Anda dan saya bukanlah orang yang terus-menerus penuh dosa, tetapi bertumbuh semakin baik dan semakin istimewa. Kalau kita ingin dan bekerja sama dengan Allah. Mula dipodo ambek welas, kaya dene ramamu anggone ambek welas. Ojo ngadili lan kowe ora bakal diadili. Jangan mudah menghakimi orang lain walau itu batin. Kae meneh. Nek wong kae delok ora mesti ngono kae. Lho iya to, semita. Tetapi berpikir positif dan penuh pengharapan pada orang lain, memaafkan dan menghargai seperti Daud terhadap Saul. Mudah-mudahan ini membentuk kita menjadi pribadi yang istimewa. Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.